Pengamat sepak bola Korea Selatan menilai Shin Tae-yong adalah sosok pelatih yang tidak dapat diprediksi kendati condong menginstruksikan anak asuhnya bermain agresif. Pertandingan Korea Selatan versus Indonesia menghadirkan duel yang kental nuansa negeri ginseng lantaran keberadaan dua pelatih asal negara Asia Timur itu di kedua belah pihak. Hwang San-hong di kubu Korea dan Shin sebagai juru taktik timnas Indonesia U23. Dengan kondisi tersebut kedua negara sama-sama mengetahui dapur masing-masing. San-hong sudah memahami gaya Shin dan sebaliknya. Kendati demikian pengamat sepak bola Korea Park Moon-seong menilai STE adalah sosok pelatih yang tidak bisa diprediksi. Ini adalah permainan di mana pertarungan besar-besaran akan terjadi. Siapapun dapat memprediksi pelatih Shin akan tampil agresif, tetapi tidak diketahui apakah dia akan mengambil giliran bertahan di sini atau tampil lebih agresif, ujar Moon-seong dikutip dari Yonhap. Dalam 3 pertandingan sebelumnya, timnas Indonesia U23 bermain cukup agresif. Ketika kalah dari Qatar, tim Merah Putih mencatatkan keunggulan penguasaan bola. Sementara saat mengalahkan Australia dan Yordania terlihat agresivitas Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan saat menguasai bola maupun pada saat melakukan tekanan tanpa bola. Duel Korea versus Indonesia menjadi laga emosional bagi Shin yang pernah menangani tim nasional negaranya sendiri, baik di level senior maupun kelompok umur. Sementara San-hong juga sudah memprediksi pertemuan anak asuhnya dengan Shin yang menangani timnas Indonesia U23. Kami sempat berbicara mengenai bertemu Coach Shin di perempat final, dan itu telah menjadi kenyataan, kata Hwang San-hong. Nathan Choeaon sudah tiba di Qatar jelang laga Indonesia versus Korea Selatan U23 pada babak perempat final Piala Asia U23 2024, Kamis malam waktu setempat. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Nathan tiba di hotel tim setelah melakukan perjalanan udara dari Belanda lebih dari 6.000 km. Kedatangan Nathan disambut oleh pelatih tim Garuda Muda, Shin Tae-yong dan juga Erick. Pemain klub Belanda, Heerenveen itu juga sempat melayani permintaan foto dan tanda tangan dari penggemar. Selamat datang kembali di Qatar. Nathan, kita kembali berjuang membawa Merah Putih terbang lebih tinggi. Berikan yang terbaik untuk lambang Garuda di dada, tulis Erick Thohir. Kehadiran Nathan jelas membuat ST bisa bernapas lega. Pelatih asal Korea Selatan itu bisa leluasa melakukan racikan taktik karena timnas Indonesia U23 akan tampil dengan kekuatan terbaik. Peran Nathan dalam sukses timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 tidak bisa ditepikan begitu saja. Lini depan timnas Indonesia berpotensi makin tajam dan bisa buat pelatih Shin Tae-yong makin semeringah lantaran satu pemain keturunan Eropa berpeluang gabung ke skuad Garuda. Ia adalah Ula Romeni, pemain 23 tahun tersebut dikabarkan sudah mulai tertarik untuk menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia. Sebagai informasi, Ula Romeni merupakan striker kelahiran Nijmegen, Belanda yang mempunyai darah keturunan Indonesia dari sang ibu. Diketahui bahwa nenek dari sang ibu dari bintang FC Utrecht tersebut berasal dari Medan, Sumatera Utara. Dengan fakta tersebut, nama Ula Romeni pun dikabarkan masuk dalam daftar naturalisasi PSSI dan digadang-gadang bakal jadi penggawa anyar timnas Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini, belum ada kabar lanjutan mengenai proses naturalisasi Ula Romeni. Namun baru-baru ini, bintang timnas Indonesia yang berada di Belanda, Ragnar Oratmangoen menyatakan bahwa Ula Romeni sedang mempertimbangkan untuk menjalani proses naturalisasi. Menurut Ragnar Oratmangoen, rivalnya di Eredivisie tersebut sangat senang dengan dukungan para supporter di Indonesia. Dia cerita ke saya kalau sekarang lagi memikirkan tentang itu dengan baik-baik. Ia bilang juga senang sekali melihat support dari banyak orang Indonesia, kata Ragnar Oratmangoen dalam wawancaranya di channel YouTube Yusanugraha. Diakui Ragnar jika dirinya juga sering menceritakan soal perkembangan timnas Indonesia dan berandai-andai bisa jadi tandem bersama di lini depan skuad Garuda. Tentunya, pada akhirnya pilihan ada di Ula Romeni dan saya juga tidak mau memaksanya. Saya sering cerita kepadanya soal timnas Indonesia. Jika dia gabung timnas Indonesia tentu itu hal yang hebat, tambah Ragnar Oratmangoen. Jika Ula Romeni resmi menjadi WNI dan memperkuat timnas Indonesia, tentu kehadiran sang striker bakal membuat lini depan skuad Garuda kian mematikan.